Santapan Harian Jumat 26 September 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-44. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam keteduhan hati bersamamu Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam cinta kasih-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Lukas 19 ayat 28-44. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika telah mendekati Betfage dan Betania di bukit yang bernama Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu kamu memasukinya, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu mengapa kamu melepaskannya, jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah para pemiliknya, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia mendekati Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak." Ketika telah mendekati dan melihat kota itu, Yesus menangisinya. Katanya, "Alangkah baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Namun sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang waktunya ketika musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Mereka akan membinasakan engkau beserta dengan penduduk yang ada padamu, dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat ketika Allah datang untuk melawat engkau." Sahabat Santapan Harian, kisah kepahlawanan pastilah menginspirasi, apalagi ketika kita ada di dalam kondisi hidup yang sangat berat. Kita rindu hadirnya pahlawan yang dapat mengatasi permasalahan itu. Kita merindukan ada pahlawan yang dapat menolong kita untuk menyelesaikan masalah besar dalam hidup kita. Kisah kepahlawanan Yudas Makabeus, seorang pahlawan yang menjadi kebanggaan bangsa Yahudi, tidak asing lagi. Kehebatan Yudas saat melawan tirani penjajah Yunani masih melekat dalam benak rakyat Yerusalem. Pada saat memasuki gerbang kota, rakyat menyambut Yesus dengan daun palem dan penuh sorak-sorai. Rakyat berharap Yesus berani seperti Yudas Makabeus melawan tirani Imperium Roma.
Karya mujizat Yesus membuat pengharapan rakyat akan kemerdekaan hidup kembali. Mereka menyambut Yesus bak seorang pahlawan yang mereka harapkan akan memerdekakan mereka kembali dari tangan kekuasaan asing. Ganjilnya, pahlawan yang mereka harapkan malah memilih keledai muda, bukanlah kuda gagah. Ini adalah sebuah tanda kesederhanaan, bukan kegagahan. Tak hanya itu, sembari orang-orang bersuka cita menyambut dan merayakan kedatangannya, dituliskan pahlawan ini menangis melihat kota Yerusalem. Hal ini bukan karena ia lemah, melainkan hatinya yang sangat lembut terluka karena melihat akhir kehancuran total kota yang dikasihinya di tangan kekuasaan Romawi. Apalagi ia tahu kisah kepahlawanan yang dia jalani tidak seperti yang orang-orang Israel percayai dan dambakan. Kadang kita rindu Tuhan berkarya secara dahsyat, menyatakan pertolongannya di dalam kisah perjalanan hidup kita yang berat. Kita percaya, berharap, berdoa, dan bahkan berpuasa untuk melihat kisah itu menjadi kenyataan. Akan tetapi, karyanya selalu tidak pernah dapat kita pahami dan terjadi tidak selalu seperti yang kita mau. Apakah kita mau belajar rela membuka hati kita untuk Yesus, sang pahlawan itu, dan merelakan Dia secara bebas berkarya atas kisah hidup kita sesuai kehendak-Nya? Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya hidup dan perkataan kami menunjukkan apa yang kami ketahui tentang diri-Mu. Kami ingin orang lain melihat-Mu di dalam kami dan mau mengenal-Mu juga. Di dalam Kristus kami bertelut. Amin.